Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Bagaimana hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allah amarul mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala, ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakar rajula yutilus safara asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa gudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika. Rawahu Muslimun. Hadis ini riwayat dari Imam Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi ini sudah jelas bahwa disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allah itu thayyib, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi asal mula kata thayyib itu dari thaubah. Kalau saya mengatakan kepada saudara sekalian, thaubah masaukum, baik atau dalam keadaan kondisi baik-baik para hari petang, hari pagi, Bapak Ibu sekalian. Dan juga disampaikan dalam Al-Quran itu di surat An-Nisa, fankihu ma thaba lakum minan nisa, maka nikahlah kalian semua dengan perempuan yang baik. Maksudnya bagaimana? Perempuan-perempuan, istri-istri dari saudara-saudara sekalian itu adalah yang terbaik dari sekian banyak wanita yang lain. Kenapa? Karena istri dari Bapak Ibu yang sudah dipilih. Makanya dibilang thabah minan nisa. Meskipun tidak ada perempuan yang sempurna. Nobody is perfect. Jadi asli atau asal dari kata thayyib itu ada di thabah, baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalina. Dan sesungguhnya kata Nabi, Allah itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada Rasul-Rasulnya. Artinya apa? Perintah yang disampaikan kepada kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah itu persis perintahnya, tidak ada perbedaan yang disampaikan juga kepada para utusan Allah. Makanya Nabi mengutip Al-Quran surat Al-Mu'minun 51. Bagaimana kalimatnya? Ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibati wa'amalu salihah. Wahai para utusan-utusan. Kalau rusul itu jamak, rusul jamak. Kalau satu rasul, kalau dua rasulah nih. Apa kata Allah? Wahai para utusan, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik. Wa'amalu salihah, dan beramallah kalian dengan amal yang soleh. Lalu kemudian Rasulullah juga mengutip ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 172. Bagaimana kalimatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik, ma razaqnakum, dengan apa yang sudah aku rizkikan kepada kalian, yang sudah aku berikan kepada kalian. Nah, dari kalimat ini sudah jelas bahwa inti daripada hadis kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, Nabi menyebutkan innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah karena maha baik maka tidak menerima apapun kecuali yang baik. Kulu min thayyibati. Yang ketiga, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik. Jadi 3 inti ini jelas. Tetapi pertanyaannya, kenapa ditutup dengan makan? Dijelaskan Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, kemudian makan. Karena pokok masalah dari segala aktivitas kita, pokok masalah ujung daripada puncak daripada masalah kehidupan kita itu adalah satu, makan. Kenapa? Kalau orang itu amalnya baik karena dia makan yang baik. Sebaliknya kalau orang itu makannya tak baik itu maksudnya makanan yang haram, maka pastilah amalnya itu juga tidak baik. Oleh karena itu mustahil orang yang condong kepada kebaikan dia makannya tak baik. Pasti orang yang suka, orang yang sering bersemangat, termotivasi untuk melakukan yang baik-baik karena makannya yang baik, artinya makannya makan halal.
Oleh sebab itu Nabi mengatakan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasati mudghatan idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Jadi kata Nabi, ketahuilah bahwa di dalam jasad kita nih, di dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Daging ini kalau dia itu baik, maka seluruh anggota tubuh pasti baik. Tapi kalau daging ini rusak, maka semua anggota tubuh pasti rusak. Ala wahiyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah bahwa itu adalah jantung, adalah hati. Jadi maksudnya bagaimana? Jantung ini yang berdegup dalam dada kita ini, kalau dia itu ditutupi dengan lemak, ditutupi dengan kolesterol, maka dia akan berhenti berdetak, akan mati. Semua anggota pasti rusak. Jadi kalau kita banyak kolesterol, gula itu pun naik, terus sumbat darah masuk ke jantung, maka jantung berhenti berdegup. Di mana di jantung itu dipompalah darah. Jadi kalau kita makan yang tak baik, lalu makanan itu menjadi darah, darah masuk ke jantung, dipompa oleh jantung, disemburkan ke mata, sampai ke mata, maka karena darah itu dihasilkan dari makanan yang tidak baik, makanan yang haram, maka tentulah mata ini akan melihat yang tidak baik juga. Susah untuk melihat yang baik, susah untuk mengaji Al-Quran, susah untuk menengok ilmu-ilmu yang lain, susah melihat kebaikan. Dari jantung disemburkan ke telinga, telinga susah untuk mendengar yang tak baik. Dari jantung darah itu dipompa, disemburkan ke otak, nasiyatin kadibatin khati'ah. Di mana di ubun-ubun ini, kepala ini kita sering usap di waktu wudu, maka karena di dalam otak ini disemburkan darah yang tidak baik, dihasilkan dari makan yang baik, maka terjadilah nasiyatin kadibatin khati'ah. Orang itu karena otaknya sudah nggak beres, selalu berdusta, selalu berbohong, selalu menipu dan segala macam. Cakapnya tak baik. Khati'ah, menjadi orang yang pendosa. Oleh sebab itu kata Nabi, jagalah makanmu, takun mujabud da'wah. Engkau akan diperkenankan doa-doamu. Doamu akan diterima oleh Allah ketika engkau tidak mengkonsumsi makanan haram. Maka penting pelajaran hadis yang ke-10 ini mencegah dari makanan yang tidak baik, yaitu makanan yang haram. Maka jagalah anak-anak kita jangan sampai disuapin dengan makanan-makanan haram. Jangan sampai dikasih duit dihasilkan dari yang haram. Kenapa? Karena anak itu dilahirkan secara fitrah, suci sesuci Islam, penghuni surga. Kenapa? Karena ketika sebelum ditaruh oleh Allah di dalam perut atau rahim ibu, bayi itu berada di alam arwah, sudah bersaksi beriman kepada Allah. Buktinya Allah juga bertanya kepada roh-roh itu, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka roh itu menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi ya Allah. Jadi setiap anak yang dilahirkan, siapapun orang tuanya, apapun agama orang tuanya, anak itu lahir secara fitrah, suci sesuci Islam. Makanya Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan lahir secara fitrah. Orang tuanya lah yang merubah, yang mengubah anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi. Mungkin anak-anak itu dia berpakaian Islam, hari rayanya pun Islam, aktivitasnya pun secara Islami, tapi isi kepalanya, isi hatinya, isi otaknya itu seperti Yahudi. Kenapa? Makanannya makanan haram. Jangan juga kasih istri makanan yang haram. Istri pun berkata kepada suami, bang, kalau ini harta yang haram jangan kau bawa ke rumah. Kami ini, istri dan anakmu tak tahan menerima siksaan api neraka jahanam. Kalau tak makan sehari, kami tahan bang. Itu yang mesti istri ucapkan kepada suami. Tapi jangan dibalik. Bang, haram-haram sedikit tak apa bang. Nanti kita sedekahkan 2,5%. Jadi halal tuh. Nggak bisa begitu. Makanya penting seorang suami itu memiliki istri yang solehah. Makanya Nabi mengatakan dalam suatu hadis, hadis ini diceritakan dari Abdullah ibnu Amr bin As
Apa kata Nabi? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dunia adalah kenikmatan. Sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik kenikmatan dunia ini adalah istri yang salihah. Itu sesuai dengan lagu Roma Irama, hanya istri salihah gitu. Artinya apa? Kita melihat pokok kayu itu nikmat karena melindungi dari cahaya matahari, dari teriknya matahari. Kita melihat anggur manis dimakan enak. Kita melihat air minum segar. Kita minum jus avukat, jus wortel, jus jeruk, jus lemon dan segala macam segar nikmat. Itu adalah sebuah perhiasan. Tapi ada satu kenikmatan yang terbaik kata Nabi, apa itu? Adalah istri yang salihah. Kenapa mesti istri salihah? Nabi juga pernah mengatakan dalam suatu hadis riwayat dari Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Kata Nabi, hendaklah kalian memiliki hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan jangan lupa hendaklah kalian memiliki istri yang mukmin, istri yang beriman, istri yang solehah. Kenapa istri solehah? Tu'inu ala amril akhirah. Istri soleh itu membantu kalian terhadap perkara akhirat, membantu iman kalian itu meningkat, menolong iman kalian itu bisa meningkat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikir menolong atau yang ditolong yang lebih kuat, pasti yang menolong itu yang lebih kuat. Maka laki-laki carilah penolong itu dari yang solehah. Jadi kalau tak cukup satu penolong laki-laki, silahkanlah, mau tambahlah. Jadi inilah penting ada perempuan-perempuan hebat yang selalu menegur suaminya untuk terhindar dari perkara-perkara akhirat. Jantung itu di dalam, tulang rusuk itu di luarnya jantung. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Nah, kalau kita lihat jantung melindungi tulang rusuk, apa tulang rusuk yang melindungi jantung? Tentu tulang rusuklah yang melindungi jantung. Kalau orang kecelakaan, ditabrak, jatuh, kalau tulang rusuknya itu tidak patah, maka jantung itu aman. Bayangkan kalau tulang rusuk itu patah, maka jantung juga hancur. Inilah mesti datanglah suami ke rumahnya. Istrinya bilang, "Bang, ini uang haram apa uang halal, Bang?" Tak usah banyak bicara deh. Sebenarnya, Bang, kalau satu koper pun tak apa-apa. Ini yang salah, tak boleh dibalik. Jadi ada orang mengatakan perempuan-perempuan itu lemah. Itu tak setuju. Padahal perempuan-perempuan hebat di luar sana banyak yang menjadi istri-istri yang solehah bagi suaminya. Istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi mengatakan, la yakbalu illa thayyiban. Allah itu tidak menerima yang tidak baik. Jadi mestilah kita makan, mengkonsumsi yang baik-baik. Thayyib. Cuma kadang banyak orang sudah memplesetkan kata-kata thayyib ini. Bang, thayyib katanya jarang pulang. Padahal thayyib itu adalah sifat Allah. Nabi juga mengatakan. Nah, orang-orang yang melesetkan ini mirip-mirip Yahudi. Makanya di Al-Quran sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Nah, kata Allah SWT, wahai yang beriman, janganlah engkau mengatakan ro'ina. Ini dirubah oleh Yahudi, ro'una, celaka kau Muhammad. Padahal ro'ina itu perhatikan kami. Dirubah oleh Yahudi. Jadi kalau ada orang yang mempleset-plesetkan nama-nama Allah, nama-nama bagus, bisa diplesetkan jadi nama jelek, itulah otak-otak Yahudi. Kenapa? Karena makannya makan haram. Jadi mestilah kita harus hati-hati dari makanan-makanan yang tidak baik. Seperti contoh, kita juga harus hati-hati ketika kita makan. Ini makanan sehat, memang sehat. Ini makanan juga segar. Tapi apakah makanan ini diolah dari cara-cara yang baik, artinya suci? Apakah makanan ini tidak mutanajis, terkena najis? Kalau bicara, oh ini Ustadz, ini makanannya sehat ini. Tapi tengok dulu, dia mutanajis nggak, kena tai cicak nggak gitu. Kalau cuma bicara sehat, monyet, babi, semua bebek yang nyosor di comberan tuh, yang nyosor di parit juga bisa sehat. Kenapa? Meskipun makanannya jelek. Jadi maksudnya kita itu menjaga makanan tidak hanya dari haram, tapi makanan-makanan yang suci, yang bersih, yang tidak terkena najis. Kenapa? Efeknya luar biasa nanti. Kalau kita sering makan makanan yang mutanajis, mungkin tidak suci, kita datang ke warung-warungnya tidak bersih umpamanya, praktik cara cuciannya itu juga tidak sesuai dengan syariat Islam, maka itu akan berpengaruh kepada hati kita. Hati kita tuh nggak lunak, nggak bisa kita nengok ceramah, bisa meneteskan air mata. Keras hati ini, susah diajak ngaji, susah diajak sholat berjamaah. Nanti masuk ke masjid harusnya dia membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dibaca pula bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Jadi susah bergerak hati ini. Oleh kenapa? Karena orang yang tidak makan makanan yang baik, dia akan memiliki cara-cara, perilaku, sikap yang tidak baik. Jadi makanya itu thayyibun itu artinya innallaha ta'ala thayyibun, itu artinya Allah itu baik, Allah itu penuh dengan kemuliaan. Maka orang yang makan yang baik, yang halal akan diturunkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemuliaan sudah dituruni Allah kepada seseorang karena dia makan yang baik, maka tidak akan ada rasa takut, rasa cemas. Kenapa? Karena sudah penuh kemuliaan, tidak takut setan dan segala macam. Nah, itu pentingnya kita itu makan yang baik. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah kalian semua, kata Allah kepada rasul-rasul itu, wa'malu sholihah. Apa maknanya? Kenapa setelah makan ada kalimat wa'malu sholihah? Mestinya kan setelah makan minum, mestinya setelah makan itu beraktivitas. Ini kalimat yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 itu, wa'malu sholihah. Artinya apa? Maknanya apa? Kalau orang makannya baik, pasti amalnya soleh. Kebalikannya, kalau makannya itu tak baik, makan haram, maka pasti amal perbuatannya itu tidak soleh. Maka ada orang yang kaya raya dihasilkan dari harta yang halal. Mungkin tanam sawit, punya kebun banyak, punya sapi banyak, punya ternak ayam tuh banyak. Nah, ketika dia menghasilkan dari harta yang halal, maka akan timbul ide-idenya orang kaya itu. Dia akan melihat guru-guru ngaji diumrohkan, berangkat dia ke panti asuhan, diberikannya harta-harta dibagikan kepada anak-anak yang yatim piatu itu di panti asuhan. Orang miskin bahkan diumrohkan juga. Gerak hatinya untuk perkara-perkara yang baik, amal soleh. Ada orang yang hanya mengoleksi, mungkin mengoleksi hewan-hewan, anjing, babi, dan segala macam, karena mungkin dia menghasilkan harta dari yang tidak baik. Nah, inilah kenapa Allah menyampaikan minat thayyibat wa'malu sholihah. Setelah makan yang baik, maka beramallah. Jadi sudah jelas. Makanya dari saking hati-hatinya Nabi Muhammad SAW saja, itu kalau dikasih orang ditanya, ini hadiah apa zakat? Apa sedekah? Sedekah itu maksudnya zakat. Kalau itu zakat, maka Nabi menolak. Jadi Siti Fatimah, Siti Aisyah, cucunya Hasan dan Husain tidak pernah dikasih makan dari zakat. Kenapa? Karena menurut Nabi SAW, zakat yang dikeluarkan oleh manusia itu adalah min ausatin nas, dari kotoran manusia. Tapi kalau itu berupa hadiah, Nabi boleh menerima. Karena memang jatah Nabi itu ada 1/5 dari harta rampasan. Ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat 41, wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walir rasul. Jadi ketahuilah, kata Allah, bahwa sesungguhnya dari harta rampasan itu Nabi dan utusan-utusan yang lain itu boleh mendapatkan 1/5. 1/5 itu 20%. Ada yang lebih hebat lagi. Nabi utusan Allah yang sangat hati-hati dengan makanan-makanan, bahkan yang subhat saja tidak mau. Siapa itu? Yaitu Nabi Daud alaihissalam. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'hu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Kata Allah, sesungguhnya aku sudah karuniakan kepada Daud yaitu rizki. Kemudian Allah menyampaikan, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah bersama Daud. Ini menandakan bahwa Nabi Daud ini adalah orang yang ahli zikir. Apa kalimat selanjutnya? Allah menyampaikan, wa alanna lahul hadid, dan aku lunakkan untuk Daud yaitu besi. Jadi Nabi Daud ini oleh Allah diberikan mukjizat untuk melunakkan besi. Nah, dari melunakkan besi itu, maka Nabi Daud membuat zirah namanya, baju besi. Jadi oleh tangannya dilemaskan, dilunakkan itu besi-besi, dibuat baju lalu dijual. Dari hasil jual baju itu dimakanlah oleh Nabi Daud. Dari saking Nabi Daud ini hati-hati untuk tidak makan makanan yang tidak baik, makanan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Daud karena makannya yang baik, maka amalnya soleh. Apa amal soleh yang paling dahsyat? Amalan Nabi Daud yaitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbus shaumi ilallahi shaum Daud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Nah, ini bukti salah satu bahwa kenapa Nabi Daud amalnya tinggi, amal solehnya itu tinggi dan dekat dengan Allah, karena Nabi Daud itu berhati-hati dengan makanan-makanan yang tidak baik.
Oleh karena itu, menyampaikan lagi Nabi Muhammad mengutip ayat dari surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi kata Allah, makanlah yang baik-baik. Apa maksudnya makanan yang baik? Munazzahun anin naqais. Suci, bersih dari segala kekurangan. Itulah yang dinamakan thayyib, makanan yang baik, yang terbebas dari hasil yang haram. Nah, ini kadang ada orang main bantai saja makannya. Yang penting enak menurut diri sendirinya, dimakan. Tak tahu halal haramnya. Makanya itu Islam itu istislam, berserah diri kepada Allah. Hanifam muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Jadi apa yang kita berbuat ini sesuai dengan selera Allah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu makanan dan minuman, itu terserah dan diserahkan kepada selera Allah. Kalau menurut Allah ini haram, jangan dimakan. Jangan menurut kita, oh ini sehat. Kalau bicara sehat, itu semua orang bisa sehat. Orang gila aja sehat. Tapi apakah makanan itu halal atau haram? Jadi apa yang kita makan itu sesuai dengan selera Allah. Itulah Islam, berserah diri kepada Allah. Ma razaqnakum. Makanlah kalian yang baik-baik dari apa yang aku rizkikan, yang aku berikan. Maksudnya bagaimana yang dimaksud dengan ma razaqnakum? Jadi makanan atau hasil duit yang dihasilkan dari cara-cara yang baik, itulah namanya rizki. Berarti kalau rizki adalah rahmat. Kalau rahmat berarti berkah. Kalau kita hasilkan uang, ada orang yang menghasilkan dari uang-uang cara-cara yang haram. Seperti contoh, dia mendapatkan dari hasil korupsi. Dia bilang rizki, salah. Itu bukan rizki. Dari mana kau tahu itu rizki? Rizki itu didapatkan dari cara yang baik. Kalau menghasilkan uang, harta, makanan, dan yang lain sebagainya, itu dihasilkan dari yang cara tak baik, itu namanya laknat, bukan rahmat. Makanya setan itu dibilang laknatullah. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan laknat? Jauh dari rahmat Allah, jauh dari ridha Allah. Ini asal dibolak-balik. Asalkan dapat duit banyak, dibilang rezeki. Padahal dari mencuri, dari malak, dari menipu. Asal dapat rezeki tapi sedikit, dibilang bukan rezeki. Padahal itu dari cara-cara yang baik, dari cara yang halal. Makanya ada doa yang diajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kalau yang benar itu benar. Jangan sampai yang hak itu dibilang hoax. Tunjukkan kepada kami ya Allah kalau ini batil, itu batil. Jangan yang batil disebut betul. Ini tak boleh. Tsumma dzakara ar-rajulah yutilu safara asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu menyebutkan, artinya menceritakan ada satu orang laki-laki yutilu safara yang melakukan perjalanan panjang, asy'atha akbara, di mana rambutnya itu kumal, rambutnya itu kusut. Kenapa kusut? Karena tak pernah disisir. Kenapa tak pernah disisir? Karena kalau disisir takut rontok. Kalau rontok takut kena denda. Kenapa takut kena denda? Karena laki-laki ini dalam keadaan ihram. Dia melakukan perjalanan umroh dan haji ke Mekah, di mana agbara, rambutnya itu juga berdebu, banyak debunya. Kenapa? Karena dia melakukan perjalanan yang panjang sekali. Lalu kemudian laki-laki ini duduk bersimpuh, yamuddu yadayhi ilas sama. Jadi mengangkat tangannya ke atas. Nah, ini salah satu bukti bahwa disunahkan ketika berdoa mengangkat tangan. Mengangkat tangannya memanjangkan. Nah, yamuddu ini memanjangkan. Kalau mengangkat itu namanya yarfa'u. Dengan berseru memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan ada seseorang yang dalam keadaan ihram. Kalau orang dalam keadaan ihram, berarti dia melakukan ibadah haji atau umroh. Doanya dikabulkan. Kemudian dia juga dalam perjalanan ibadah. Orang yang dalam perjalanan ibadah, doanya juga dikabulkan. Dia menyampaikan ya Rabbi, ya Rabbi. Berdoa, apakah boleh memanggil Allah dengan sebutan ya Rabbi? Boleh. Apakah boleh dengan asmaul husna? Boleh. Qul Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, katakan dan sampaikan kepada umatmu, ketika engkau dan kalian semua itu menyeru memanggil Allah dalam doanya, boleh dengan kalimat Allah, lafal Allah, ataupun dengan lafal Ar-Rahman. Jadi boleh. Idza da'autahu birrahman, da'autahu birrahmah. Ketika engkau meminta kepada Allah dengan sebutan Rahman, berarti engkau meminta ke Allah dengan turunnya rahmat. Ketika engkau meminta dan memanggil, menyeru Allah dengan kalimat Ar-Razzaq, berarti kita meminta rizki dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Makanya Allah mengatakan, silakan mau pilih mana.
Karena Allah falahu asmaul husna. Allah itu memiliki asmaul husna. Silahkan dipilih. Mau dengan asmaul husna, dengan sebutan nama Allah yang mana saja. Jadi boleh. Kalau ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi itu artinya 3. Ketika kita memanggil Allah, menyeru Allah dengan kalimat ya Rabbi, itu berarti kita menyeru kepada Allah bahwa Allah itu adalah pencipta, Allah pemberi makan, Allah memberikan perlindungan kepada kita. Jadi laki-laki ini, Nabi itu mencontohkan bahwa dia itu berdoa kepada Allah dan doanya pasti dikabulkan. Tapi ternyata apa kalimatnya? Wa mat'amuhu haramun wa masyrabuhu haramun wa gudiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalika? Nauzubillah min dzalik. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, dia itu sudah pasti dikabulkan doanya kalian berjalan. Tapi ternyata makanan yang dikonsumsi dia adalah makanan haram. Minumannya juga haram. Kemudian istrinya, keluarganya itu disuapin dengan yang haram-haram. Fa'anna yustajabu, bagaimana dia diterima doanya? Bagaimana dia ijabah doanya? Makanya Nabi mengatakan, ayyuma lahmin dabata min haram fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari daging yang haram, mengkonsumsi haram, maka sesungguhnya neraka adalah yang tepat bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah jelas. Jadi Nabi sudah menyampaikan ada seorang laki-laki yang sudah berdoa sampai menangis, ya Rabbi, tapi ternyata dia makanannya haram, minumannya haram. Mana bisa diterima, kata Nabi SAW. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 hikmah, 5 pelajaran yang kita bisa ambil dari kajian hadis ini, hadis yang ke-10, hadis Arba'in An-Nawawi. Yang pertama yaitu al-muslimu la ya'kulu wa la yashrabu illa min halalin. Seorang muslim itu tidak makan dan tidak minum kecuali yang halal. Yang kedua, at-tawassu' fil harami yamna'u qabulal 'amali wa ijabatat du'a. Sedikit dan banyaknya makan haram itu akan mempengaruhi, akan mengakibatkan tertolaknya amal ibadah yang kita lakukan dan doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, akilul halali yustajabu du'ahu. Orang yang makan makanan halal pasti doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Dan yang keempat, raf'ul yadaini fid du'ai min adabil mustahabbah. Mengangkat tangan ketika kita berdoa kepada Allah itu bagian dari etika, dari adab yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah ad-du'a'u fis safari mustajabun. Bahwa berdoa di dalam perjalanan itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Inilah yang menjadikan kita hidup mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Artinya apa? Makan makanan yang baik, makan makanan yang halal di dunia, insya Allah kita akan menjadi mulia. Kenapa? Karena Allah itu maha thayyib, maha yang baik, artinya maha yang dimuliakan. Kalau kita makan yang baik, maka Allah turunkan kemuliaan kepada kita.